Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Zamrud Widas Pratama, peserta Latsar Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan ke-15, nomor daftar hadir 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video resume tentang salah satu materi Latsar, yaitu komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu dan pentingnya apa bagi aparatur sipil negara? Mari simak penjelasannya. Dalam komitmen mutu terdapat beberapa konsep, yaitu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam organisasi. Apa sih yang disebut sebagai efektivitas? Yaitu adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Seberapa efektif rencana-rencana yang akan dibuat oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk mencapai target yang akan ditujunya di rencana dalam 5 tahun atau 1 tahun. Lalu efisiensi itu berhubungan dengan apa? Yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Bagaimana sumber daya yang bisa memajukan lembaga, apakah sudah mencukupi? Kalaupun sudah mencukupi, apakah sudah mencakup ilmu atau tujuan dari lembaga itu yang akan dilaksanakan secara 5 tahun atau 1 tahun. Jadi sumber daya ini sangat penting. Bukan hanya sumber dayanya, tetapi kemampuan dari tiap individunya. Berikutnya adalah inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Bagaimana sebuah lembaga itu mengikuti perkembangan zaman di era 4.0 ini? Apakah dari inovasi-inovasinya juga terikuti atau tidak? Contohnya, inovasi jika dulu segala sesuatu administrasi dilakukan secara manual, namun di era sekarang ini semuanya sudah serba digital. Semua sudah menggunakan big data sebagai sumber data atau penyimpanan data. Yang berikutnya adalah mutu dalam organisasi. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Biasanya mutu ini berhubungan dengan pelayanan dari sebuah lembaga. Contoh, saat kita sekarang, jika mengurus KTP atau administrasi lainnya, apakah masih selama dulu atau dengan proses yang berbelit-belit? Nah, ini berhubungan dengan mutu organisasi atau mutu lembaga tersebut. Jika semakin cepat masyarakat mengurus tentang administrasi seperti KTP dan lain-lain, berarti lembaga yang dituju sudah memiliki mutu yang baik dan berkelanjutan maju. Jika masih sama menggunakan cara yang berbelit-belit, berarti mutu dalam organisasi atau lembaga yang dituju dalam pemerintahan tersebut masih perlu diperbaiki. Berikutnya, saya akan masuk ke nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu biasanya dikenal dengan Total Quality Management, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi atau disebut sebagai manajemen mutu, di mana organisasi menjadi sentral di sini dari komitmen dan pemimpin. Pemimpin juga dalam organisasi sebagai pemimpin untuk membuat suatu mutu organisasi itu tetap bagus dan maju. Tentu saja dengan komitmen para anggotanya juga, di mana dari komitmen dan mutu organisasi itu membuat sebuah output yaitu berupa produk apa? Produk jasa atau lainnya, macam-macam. Dan tentunya dengan proses yang cepat atau proses yang lambat. Tentunya nilai-nilai dasar orientasi mutu ini harus ada supaya organisasi atau lembaga dapat maju. Seperti itu. Berikutnya adalah beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Jika suatu lembaga atau organisasi kurang bagus secara mutu, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode ini diperkenalkan oleh Edward Deming tahun 1950 dengan metode PDCA, yaitu adalah plan atau perencanaan, yang kedua adalah do atau pelaksanaan, yang ketiga adalah check, yaitu pemeriksaan, dan act, tindakan. Mau seperti apa? Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, penjelasan dari metode PDCA ini adalah plan. Bagaimana sebuah lembaga itu merencanakan selama 1 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan.
Digunakan prioritas yang mana? Dalam sebuah lembaga pasti memiliki sebuah prioritas atau tujuan utama. Nah, itulah yang dilakukan adalah perencanaan-perencanaan yang menjadi standar untuk kemajuan dari lembaga tersebut. Setelah dilakukan perencanaan, pelaksanaan harus dilakukan. Pelaksanaan ini tentunya mengacu pada perencanaan yang sudah ada, yang sudah direncanakan sebelumnya selama jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dari pelaksanaan yang ada. Pemeriksaan di sini adalah apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jika tidak, berarti ada yang salah. Selanjutnya, setelah mengecek antara plan, do, and check, sekarang saatnya untuk act, yaitu adalah tindakan. Dalam act ini terdiri dari adopsi, adaptasi, dan pembatalan. Diadopsi apabila rencana atau metode yang digunakan pada sebelumnya berhasil, berarti cara ini bisa diadopsi untuk cara-cara berkelanjutan. Yang kedua adalah adaptasi. Jika memang dalam perencanaan atau pelaksanaannya kurang memuaskan, berarti harus ada yang diadaptasi, ada yang harus ditambah, dan harus ada dikurang. Jadi sebenarnya act ini adalah evaluasi. Tetapi jika dalam act ini terdapat sebuah hasil yang sangat kurang memuaskan, ini bisa dilakukan pembatalan. Berarti perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan yang ada ini sudah menghasilkan suatu putusan bahwa cara yang digunakan dalam memajukan lembaga tersebut perlu diperbaiki, perlu menggunakan cara lain, dan ini bisa dilakukan pembatalan. Baik, saya akan menuju ke diagram selanjutnya. Nah, ini adalah metode selanjutnya, yaitu adalah fishbone diagram, di mana di dalam slide ini menunjukkan bahwa diidentifikasi dari sumber permasalahan yang ada, maksud saya seperti itu. Ada unsur manusianya, man, ada unsur lingkungan, environment, dan metode kerja, methods, dan bahan kerja material, dan ukuran atau standar dari measurement. Seperti itu. Di sini diagram ini menunjukkan seperti tulang ikan, karena di dalam tulang-tulang ikan itu nanti bisa dikelompokkan. Bagaimana masalahnya atau sebabnya dan apa akibatnya. Seperti itu. Jadi dia menggunakan diagram ini menjadi lebih mudah dalam melihat sebab dan akibat suatu program dalam sebuah lembaga itu gagal atau berhasil. Tapi diagram ini digunakan untuk metode untuk mengevaluasinya. Seperti itu. Nah, nilai-nilai dasar dari orientasi mutu ini ada sekitar 10 ya. Yang pertama adalah tangible, nyata, wujudnya itu nyata. Reliability, itu adalah keandalan. Responsiveness adalah cakap atau tanggap, bagaimana organisasi itu cepat dan tanggap. Dan competence, nah, nilai-nilai dasar mutu dapat tercapai apabila manusia sumber dayanya juga memiliki kompeten dan bermutu. Yang kelima adalah akses kemudahan, bagaimana seorang masuk ke lembaga kita untuk dilayani, apakah mudah atau susah. Yang keenam adalah keramahan, harus ya. Yang ketujuh adalah komunikasi, bagaimana seseorang dalam lembaga tersebut saat melayani masyarakat menggunakan komunikasi yang baik. Yang kedelapan adalah credibility, yaitu kepercayaan. Yang ke-9 adalah keamanan. Yang ke-10 adalah understanding the customer, atau pemahaman dari pelanggan. Jadi pelanggan juga harus diberikan edukasi saat datang ke lembaga kita untuk mengurus suatu kepentingan tertentu. Dari ke-10 ini harus ada saat ingin memiliki orientasi mutu, nilai-nilainya ke-10 ini. Baik, berikutnya adalah pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana sih inovatif ini dapat terselenggara dalam suatu lembaga pemerintahan? Yang pertama adalah inovasi produk. Perubahan tata letak layout ruangan kerja yang dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dan masyarakat. Masyarakat datang ke situ, seandainya harus berantri, mereka bisa duduk dengan nyaman. Seperti itu ya. Tata letaknya menjadi lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Itu adalah contoh dari inovasi produk. Dan yang kedua adalah inovasi proses, memberikan metode pelayanan baru, misalnya layanan satu atap, layanan melalui pemangkasan birokrasi yang terlalu berbelit-belit, lalu dipangkas sehingga masyarakat lebih mudah. Seperti contohnya saat kita mengurus perpanjangan SIM, kita bisa menggunakan fasilitas
drive-thru seperti itu. Nah, ini adalah pemangkasan birokrasi di mana masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama saat ingin mengurus administrasi berupa perpanjangan SIM, contohnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah inovasi paradigma di mana berhubungan dengan perubahan model yang baru atau mindset dari pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Misalnya, saat masyarakat ingin perpanjang SIM, dia bisa melakukan secara online dan dapat membayar menggunakan sistem ATM secara transfer atau menggunakan mobile banking atau SMS banking. Dan hal ini berhubungan dengan inovasi paradigma. Masyarakat-masyarakat yang ingin membutuhkan layanan bisa cepat memprosesnya karena menggunakan cara yang lebih modern seperti itu. Berikutnya adalah peningkatan produktivitas aparatur sipil negara, seperti itu. Nah, proses-prosesnya seperti apa sih? Nah, produktivitas pada dasarnya merupakan rasio yang membandingkan antara output dan input. Oleh karena itu, tingkat produktivitas yang dicapai akan berbeda dalam rentang kategori tinggi dan rendah. Inputnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, sarananya seperti apa. Jika nantinya diproses dalam tahapan proses itu dengan sumber daya yang bagus, dengan orang-orang yang berkualitas, memiliki komitmen mutu, sehingga inputnya juga nanti akan meningkat. Dan di sini produktivitas aparatur sipil negara yang melayani masyarakat menjadi lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi diagram ini adalah diagram peningkatan produktivitas karakteristik hasil pekerjaan di bidang pemerintahan. Seperti itu. Nah, membangun komitmen mutu dalam pemerintahan diatur dalam pasal 4 dan kode etik ya, pasal 5 layanan publik. Di sini bisa tertera, saya bacakan sedikit ya, sebagaimana dituangkan dalam UU nomor 5/2014 tentang ASN, secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan, apapun bidangnya, layanannya, dan kepada siapapun layanan itu diberikan. Nah, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja di sini Asmawi Rewansyah di tahun 2010 terkait mutu layanan aparatur ternyata masih ada praktek markup dengan penyusunan anggaran seperti penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sangat dilarang sekali praktek-praktek markup seperti ini, membuat rencana anggaran atau laporan penggunaan dana dan harganya dinaikkan supaya mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang tidak disarankan di dalam lembaga pemerintahan karena dapat merugikan negara seperti apa yang sudah kita bicarakan di anti korupsi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan semuanya. Begitulah pemahaman atau penjelasan mengenai bagaimana komitmen mutu, pentingnya komitmen mutu, dan gunanya komitmen mutu untuk masyarakat. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komitmen mutu.